Di salah satu sudut desa di Kabupaten Blitar berdiri sebuah komplek candi yang masih terawat dengan baik hingga kini. Candi itu bernama Candi Simping yang diperkirakan ditemukan pada tahun 1854. Berdasarkan catatan dalam kitab Negara Kertagama, candi ini diidentifikasi sebagai salah satu peninggalan penting dari masa Kerajaan Majapahit. Dibangun pada masa pemerintahan Jayanegara, candi ini berfungsi sebagai tempat pendarmaan Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Namun, di balik kemegahan batu tuanya, Candi Simping masih menyimpan beribu misteri. Dan hari ini kita akan mengikuti perjalanan Gus Samsudin untuk menyingkap tabir sejarah dan makna yang tersembunyi. Jadi Candi Simping ini itu tepatnya itu di Dusun Kerajaan, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan. Jadi candi ini itu dulunya dibangun sekitar tahun 1309 oleh Raja kedua Majapahit yang bernama Jayanegara. Di sejarahnya Candi Simping ini itu merupakan sebuah candi pendarmaan dari Raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Majapahit yang bernama Nararya Sanggrama Wijaya atau yang biasa akrab dipanggil Raden Wijaya. Kali ini Gus Samsudin sudah berada di lokasi, tepatnya di Dusun Merajan, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan. Sesampainya di sana, Gus Samsudin langsung bertemu dengan juru kunci Candi Simping. Jenengan anu nggih? Apa namanya? Juru kuncinya? Nggih yang sekarang. Sudah ganti. Sudah ganti. Sinten namine, Kang? Kula Rehan. Kang Rehan. Nggih. Rumahnya di mana? Rumahnya depan situ tadi. Yang niku kuning niku. Nggih, niki namine candi napa niki? Nggih, ini itu Candi Simping. Candi Simping. Candi Simping. Sejarahnya pripun niki, Kang? Oke, jadi Candi Simping ini itu merupakan tempat atau candi pendarmaan dari Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya itu merupakan raja sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit yang pertama. Pendarmaan itu berarti Itu makam ya? Semacam tradisi itu penyimpanan abu. Oh. Kalau orang dulu, zaman dulu. Jadi candi ini dibuat buat Untuk menghormati. Candi ini ditaruh di mana, Kang, itunya abunya, Kang? Kalau untuk letak pastinya itu saya belum bisa menjelaskan ya, tapi kemungkinan besar yang ada di tengah. Oh, di tengah itu. Apa sih namanya di tengah itu, Kang? Namanya, Kang? Kalau itu namanya arca batu lapik, yang di atas ada ukiran kura-kura yang dililit oleh 4 ekor naga. Namanya batu Arca lapik. Arca lapik. Bukan Linggoyoni itu bukan ya? Kalau enggak Yoninya gitu. Linggoyoni ini malan ya. Nggih. Ini kabarnya kan anu ya, Kang. Candi ini tuh tertua ya? Nggih, termasuk tertua. Tua. Karena ini dulu itu dibangun pada tahun 1309. Ada hubungannya nggak, Kang, candi ini sama Gua Jedok di atas itu? Gua Jedok itu kemungkinan kalau dari mbah saya bilangnya itu masih ada. Masih ada ya? Iya, Hubungannya gimana, Kang? Mungkin kalau Gua Jedok itu dulunya itu seperti mungkin tempatnya apa gitu, pemukiman lah. Orang dulu. Masih ada kaitan dekat sama ini. Oh, soalnya di atas juga ada kayak batu-batu merah itu loh. Di atas itu di bawahnya gua itu kayak gitu. Terus saya juga pernah dengar kabar katanya ini apa namanya Patih Gajah Mada itu pernah datang ke sini. Kemungkinan bisa jadi gitu. Walaupun hanya sekedar untuk bertapa begitu ya. Kalau ini, Kang, candi ini sama candi Penataran ada hubungannya nggak? Iya,
masih ada hubungan, karena kalau Candi Penataran itu kan yang kalau saya tahu itu tempatnya para raja-raja itu untuk berkumpul untuk melakukan upacara atau melakukan sebuah acara. Apalagi itu di Candi Penataran itu memang dibangunnya sudah cukup lama juga. Itu kalau yang saya dengar itu dari kerajaan dulu sampai kerajaan Majapahit itu Teguhwangi apa? Yang ketiga nih gua. Pokoknya kerajaan ketiga. Terus ini sekarang kita bicara yang lain nih. Kita bicara tentang yang goib-goib. Di tempat ini sampean kan sebagai juru kuncinya. Itu pernah nggak ditemui sosok siapa atau pernah merasakan kegoiban apa gitu Kang di sini Kang? Iya, mungkin kalau saya pribadi itu masih belum pernah karena saya di sini masih baru, jadi belum pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin kalau dari mbah saya dulu pernah menjaga itu, pernah seperti ada macan putih. Sangat tenang. Ya, ketenangan itu salah satu kegoiban yang nyambung ke dalam hati kita kepada leluhur kita. Ini candi itu peninggalan dari agama apa Kang? Kalau ini peninggalan dari agama Hindu. Agama Hindu. Tapi ini kan sudah maksudnya sudah menjadi tempat pariwisata, sudah menjadi tempat umum gitu ya. Jadi kalau kita itu ke candi dalam rangka untuk menghormati dan juga menguri-nguri budaya dari leluhur kita. Ini tidak ada kaitannya dengan agama, karena ini sudah masuk dalam konteks pariwisata ya, pariwisata. Dan sebenarnya warga Indonesia dan umumnya di Blitar itu jangan sampai lupa dengan warisan budaya kita, terkhusus Candi Simping ini. Sebenarnya Candi Simping ini kan sangat-sangat luar biasa, cuman sayangnya nggak begitu terekspos ya, nggak begitu terkenal. Yang terkenal kalau di Blitar itu malah di Penataran, padahal di sini bisa dikatakan pusatnya kan, tempat abunya semayamnya Seorang raja, Raden Wijaya itu ya. Kita kan dulu sering melihat itu filmnya Raden Wijaya itu yang ada Ronggolawe itu ya. Ada siapa itu? Arya apa? Yang film paling ramai itu apa? Kalau di Angling Dharma itu apa namanya itu? Kamandanu ya, Arya Kamandanu ya. Arya Kamandanu. Itu kan di Kediri, di belakangnya tempat pamoksanya yang Jayabaya itu kan juga ada sendang Arya Kamandanu. Mungkin juga ada hubungannya dengan sini ya. Bisa diperlihatkan yuk Kang, dikasih tunjuk sama kita di apa saja di sini gitu, biar masyarakat tahu. Oke. Jadi mungkin beberapa di sini itu merupakan bagian tubuh dari candi yang sekarang ini tertata seperti ini oleh pihak Belanda tahun 1854. Nah, kalau yang bagian seperti ini itu merupakan batu antefik. Antefik itu berada di bagian sudut kalau di candi-candi, bagian di atap. Nah, seperti ini biasanya itu bermotif kala atau seperti buta lah ngeten iki. Oh, buta. Ada dua sisi nggih. Buta itu menggambarkan apa sih Kang filosofinya itu? Filosofinya kalau saya pahami itu merupakan tolak bala. Oh, tolak bala. Ya. Apalagi kalau kebanyakan motif di Candi Simping ini kebanyakan bermotif kala. Oh. Kala dan juga beberapa motif hewan dan tumbuhan, karena memang menceritakan tentang alam semesta kalau Candi Simping ini. Nggih. Buto berarti ya. Nggih. Sama ya pondok saya. Nggih. Depannya Buto. Jadi di sini ada buto atau kalamakara yang bermata satu seperti ini. Oh iya, ini buto satu. ini. Nggih, kalau yang ini matanya dua. Ini Buto kan? Nggih. Kayak simbolnya pondok kita ya Teh. Insyaallah. Nah, kalau ini arca, ini naga, ini bentuknya seperti naga. Wah, naga ya pondok saya kan? Nggih. Naga. Jadi ini dulu bangunan candi, terus sekarang Nggih, hanya sisa tumpukan
bagian tubuhnya saja. Untuk bagian pondasinya yang ini dulu kan pondasi bagian tengah. Oh, bagian tengah. Ini pun kalau misal di dalam itu masih ada sekitaran 3 meteran ke bawah, masih terkubur. Nah ini diperkirakan tingginya Candi Simping ini dulunya itu tinggi 20 meter. Subhanallah. Nggih. Jadi terkubur ya Kang ya? Nggih, masih ada terkubur beberapa meter. Bisa terkubur itu? Mungkin ya karena ini tanahnya dulu bawaan dari gunung yang sebelah selatan itu mungkin ada longsor atau apa di zaman dulu jadi tertimbun. Atau juga bisa jadi termakan waktu kan biasanya tenggelam gitu. Oh, dulu berarti ini tenggelam ya? Nggih, bisa jadi karena kan sering dulu itu di sini banjir. Bisa jadi tanahnya terbawa banjir itu bisa. Luar biasa Indonesia. Subhanallah. Boleh jalan-jalan lagi? Oh, boleh, monggo. Tapi kalau di sekitaran sini ada makam nggak Kang? Kalau sekitar sini tidak ada. Nggak ada ya? Nggih, tidak ada. Lah batu merah ini? Nah, ini batu merah ini masih bagian dari candi. Itu kan seperti yang di tengah pondasi itu kan ada bagian batu bata merah. Dan ini ditumpuk di pojok sini sama yang sana. Di sini tempat apa ini Kang? Kalau ini dulunya hanya gazebo. Jadi waktu penjuru kunci sebelumnya itu kalau istirahat di sini. Dulu kan ada kursinya nggih. Karena sekarang sudah ada pos jaga di sana jadi ini sudah tidak terpakai. Iya, itu buat meditasi asik ya. Nggih, bisa. Nah, kalau yang ini merupakan arca Palakala atau Kalamokoro. Nah, ini berjumlah 4, itu posisinya dulunya itu di pintu masuk. Di beberapa candi itu kan ada pintu masuknya jumlahnya 4 sesuai arah mata angin. Nah, ini dulunya itu di atasnya posisinya. Nggih. Siap. Terus yang di belakang ini juga masih. Iya, ini masih bagian dari candi. Nggih. Nah, kalau yang bagian sebelah barat ini merupakan tumpukan yang seperti kalau orang-orang pengunjung itu bilangnya seperti labirin. Padahal ini hanya ditumpuk seperti ini oleh para Belanda dan masih original atau natural. Belum ada yang tergantikan. Kayak simbol cakra ya. Iya. Luar biasa leluhur kita ini ya. Betul. Ini asli batu ya. Iya, batu andesit. Pahat gitu. Jadi masih banyak sekali karena memang bagian atapnya saja itu banyak dan tinggi, jadi banyak seperti batu-batu atafik seperti ini. Kalau yang di sini kebanyakan itu batu kuncian. Jadi kan kalau candi itu kan memang saling mengunci, makanya kokoh. Kalau ini bagian utama dan ini adalah pintu masuk dari Candi Simping itu menghadap ke barat. Iya. Iya. Jadi diperkirakan abunya itu ditaruh di. Iya, di tengah itu. Nah, itu ya. Dipercaya itu. Izin ya? Oh, nggih, monggo. Subhanallah. Jadi batu ini apa tadi namanya Kang? Batu arcalapi. Nggih. Iya. Ini sebagai simbol apa nih Kang? Kalau ini sih sebenarnya kalau dari motifnya itu ada ceritanya sendiri, itu tentang Samudra Mantana. Yang ini 4 kura-kura ini. Iya.
seperti Candi Ceto di Gunung Lawu. Nggih. Ada kura-kura. Boleh ngasih kembang ya, Kang? Oh, boleh, monggo. Mana ya? Iya, monggo. Boleh. Di bawah. Di mana taruh bunganya, Kang? Iya, di sini boleh atau di bawah situ boleh, enggak apa-apa. Hmm. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Samsudin dan Eha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Asyhadu Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Al-Fatihah. Bismillah. Luar biasa sekali. Gimana? Ini ketika di Sini ini Pak Pri. atas sana saya Pri tasik merasa nih. seperti didatangi Oh, iya tasik. Tasik. seorang yang seperti berpakaian raja. Apa tadi kalau bentuk itu kalau nah ini linggoyan Yang mana? ini. Oh iya, yang itu ya. Iya. Ini Tadi Anu apa? Tolak bala. linggoyan ini. Karena memang di sini itu banyak motif unggih. Gimana? Kalau lang Kenapa? simbol kehidupan, kemakmuran, perkasaan. Tadi waktu saya di bawah pohon itu juga saya melihat ini teh. Jadi ketika di bawah pohon tadi saya melihat ada
orang yang lagi semedi di sana tadi, di bawah pohon beringin itu kalau untuk bersemedi duduk itu bisa menyerap energi, jadi kita bisa mendapatkan berkahan lah begitu. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah dari zaman Majapahit dulu. Di Blitar itu adalah tempat yang sangat luar biasa, sangat tua sekali. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini pohon maja ya. Nah ini guys, ini adalah pohon maja. Asal mula nama Majapahit dari satu. Pohonnya seperti ini. Saya terkadang juga tidak tahu kenapa di padepokan saya ada simbol naga dan juga Buddha. Tapi ketika saya datang ke tempat-tempat sejarah leluhur kita, pantas saja kalau pondok saya nama Nusantara, karena Buddha ini juga banyak digambarkan oleh leluhur-leluhur kita. Di sini juga Buddha dan naga. Di pohon beringin inilah saya melihat ada beliau yang duduk di sini, sangat berwibawa. Di beringin ini ada energi hijau yang menyelimutinya, auranya hijau, seperti untuk kejayaan atau jabatan. Subhanallah. Allahumma. Pohon beringin itu menggambarkan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat. Itulah beringin.
ada banyak misteri yang masih terletak di tempat ini. Banyak rahasia-rahasia yang tidak saya ceritakan, tapi ini luar biasa. Suatu saat nanti pasti akan terbuka. Perasaan saya, hati saya pengennya itu muter gitu, muterin tempat ini. Mungkin kalau di Mekah, Madinah itu seperti bumi yang memutari matahari. Pengennya saya betul jadi cakra ini, simbol cakra ini. Simbol kekuatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga semua saudara-saudaraku, subscriber lover saya dimanapun berada, yang melihat tayangan ini mendapatkan berkah barokah dari tempat ini. Semoga barokah yang dari sini mengalir untuk panjenengan semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk panjenengan yang sudah setia menonton channel YouTube saya. Setelah ini kita mau berangkat ke Gua Jedok. Di sana juga ada sejarah yang luar biasa. Untuk saat ini kita ekor di sini seperti ini dulu. Ada banyak rahasia berkah barokah di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya kula Raihan. Asma kula nggih Raihan. Nggih. Jadi sejarahnya Candi Simping ini itu merupakan sebuah candi pendarmaan dari raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Mojopahit yang bernama Nararya Sanggrama Wijaya atau yang biasa akrab dipanggil Raden Wijaya. Oke, jadi candi ini itu dulunya dibangun sekitar tahun 1309 oleh raja kedua Majapahit yang bernama Jayanegara. Jadi candi ini itu dari kerajaan Majapahit, betul. Oke, jadi candi ini itu dibuat atau difungsikan itu sebagai penyimpanan abu dari itu tadi Raden Wijaya. Jadi abunya itu kemungkinan besar disimpan di Candi Simping, entah itu mungkin di bagian tengah bawahnya mungkin. Oke, yang saya tahu Simping itu bermakna itu seperti samping. Kalau dari pewayangan itu seperti kalau bagian kan ada simping gitu di pewayangan. Nah, itu simping bagian Pandawa dan Kurawa. Nah, di sini simping itu istilah maknanya itu seperti untuk pilihan untuk menjalani hidup, betul. Jadi itu anggap saja Candi Simping itu seperti kertas kosong. Jadi ingin memilih yang bagian baik atau buruk. Jadi Candi Simping ini itu tepatnya itu di Dusun Kerajaan, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan. Jadi mungkin harapan saya itu untuk masyarakat, apalagi untuk yang terlebih lagi untuk para generasi muda, itu mungkin Candi Simping ini merupakan situs yang sangat bersejarah. Jadi ya untuk selalu menjaga keasliannya, karena memang ini salah satunya itu situs yang bersejarah dan patut dijaga oleh banyak masyarakat, karena cuma itu saja kontribusi kita sebagai generasi penerus. Jadi tinggal hanya menguri-nguri saja.